Damn. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Nah, baik Ibu sebelumnya apakah Ibu pernah kesini? Belum pernah ya Bu, dan belum kenalan ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Adinda yang bertugas pada hari ini. Nah Ibu, jika ada keluhan yang ingin Ibu sampaikan, terbuka saja sama saya ya Bu. Saya akan menjaga privasi Ibu. Oke, nah sebelumnya saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Boleh disebutkan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Alia. Dan Ibu Alia usianya berapa? Saya sekarang 47 tahun. Ibu, rumahnya di mana? Di Jalan Makmur nomor 23. Pendidikan terakhir Ibu? Saya terakhir SMA. SMA ya Ibu? Iya. Pekerjaannya? Sekarang nggak kerja, jadi saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu asli orang Bandung? Iya Ibu. Oke, berarti Sunda ya Bu? Iya Bu. Dan Ibu agamanya apa? Islam. Islam ya Bu. Nah Ibu tadi diantar atau sendiri ke sini? Saya diantar oleh suami saya. Oke, boleh tahu gak Bu nama suaminya siapa? Bapak Alex. Bapak Alex ya, umurnya berapa? Umur suami saya 50 tahun. 50 tahun? Iya. Alamatnya Ibu? Sama di Jalan Makmur nomor 23. Pendidikan terakhir Bapaknya? Ibu Bapak tuh SMA. Kalau misalkan pekerjaan suami Ibu? Pekerjaan suami saya itu seorang wira swasta. Wira swasta ya Bu? Ya. Agamanya? Sama bidan Islam. Ya baik, nah jadi ada keluhan atau apa yang Ibu rasa sekarang? Oh jadi begini Bu Bidan, sekarang tuh saya sedang mengalami keputihan, terus keputihannya itu gatal gitu, terus juga kalau misalnya saya berhubungan seksual dengan suami saya mengalami perdarahan gitu Bu. Ya Bu, keputihan dan perdarahan saat berhubungan seksual ya Bu? Iya. Nah, Ibu apakah memiliki anak? Memiliki. Ada berapa Bu? Ada 3 anak saya. 3 anak ya Bu. Lahirannya di mana Bu? Lahirannya di Bidan, di PMB. Bidan ya, tiga-tiganya? Ya, tiga-tiganya di Bidan. Kalau anak terakhir sekarang umur berapa Bu? Sekarang umur 10 tahun, anak saya yang kecil. Kalau jarak antar anak Ibu umurnya berapa? Jarak antar anak itu sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun ya. Ibu nggak pernah ada riwayat keguguran? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Ibu ingat nggak hari pertama saat menstruasi terakhir itu kapan? Sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Ibu ingat tidak pertama kali menstruasi di umur berapa? Saya itu pertama kali dapat menstruasi pada usia 13 tahun. 13 tahun. Iya. Biasanya lama dari haid pertama ke haid selanjutnya itu berapa lama Bu? Sekitar 1 bulanan lah Bu, sekitar 28-30 harian. Oke, biasanya Ibu saat menstruasi berapa lama? 6 hari. 6 hari? Iya. Kan Ibu mungkin sering melihat yang menstruasi Ibu, nah biasanya volume darahnya itu bagaimana? Apa banyak, sedikit? Normal sih, iya. Ya, banyak enggak, sedikit juga enggak Bu Dan. Oke. Nah saat Ibu menstruasi, apakah Ibu merasakan ada nyeri atau keluhan atau masalah? Enggak ada. Enggak ada ya? Iya. Oke, Ibu sama Bapak sudah berapa lama menikah? Saya sama suami saya menikah baru 1 tahun. 1 tahun ya. Pernikahan keberapa Ibu? Ini pernikahan saya yang ketiga, Bu Bidan. Yang ketiga. Nah, pernikahan yang terakhir ini sudah berapa usia pertama kali Ibu menikah?
Usia saya menikah dengan suami saya yang pertama, Bidan, Yang namanya itu usia saya 19 tahun. 19 tahun ya. Iya. Apakah hubungan ibu dengan suami secara sosial maupun psikologi itu baik? Alhamdulillah baik, Bidan. Baik ya. Ibu apakah memiliki riwayat penyakit? Mungkin seperti hipertensi, jantung, atau yang lain? Nggak ada sih. Kalau untuk penyakit seperti TBC, jantung, yang kayak gitu itu saya nggak pernah. Cuman saya pernah menderita penyakit infeksi menular seksual sebelumnya. Oke. Kalau ibu sendiri pernah mengalami keputihan sebelumnya? Suka, tapi keputihannya itu tidak gatal gitu. Dan kan kalau yang sekarang itu gatal ya. Oh iya. Nah, kalau ibu sendiri apakah pernah mengalami gangguan kesehatan secara mental, mungkin seperti depresi atau cemas berlebih? Tidak pernah. Apakah ibu pernah melakukan vaksinasi? Pernah. Waktu mungkin pas COVID, terus pas mungkin seingat saya gitu ya, pas mau menikah itu dapat suntik TT juga. Oh iya. Nah, ibu apakah pernah mengalami operasi? Tidak pernah, Tidak pernah. Kan tadi ibu menyebutkan ya Bu bahwa sebelumnya pernah mengalami IMS dan juga keputihan ya Bu. Nah, apakah dari lingkungan keluarga sendiri ada yang pernah mengalami riwayat kesehatan seperti ibu tadi? Belum ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Ya, apakah ibu sedang memakai kontrasepsi? Iya, sedang memakai sekarang. Jenis KB apa yang ibu pakai sekarang? Saya sekarang lagi pakai KB suntik Bidan. Yang berapa bulan Bu? Yang 3 bulan. KB suntik yang 3 bulan. Sudah berapa lama ibu? Sudah lama sih Bu Bidan. Oke, apakah ada keluhan saat menggunakan KB? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Ibu makannya gimana? Baik. Berapa kali sehari? Saya makan 3 kali sehari, Bu Bidan. 3 kali sehari ya? Iya. Dengan variasi makanan seperti apa, Ibu? Biasanya makan nasi, terus ada lauk pauknya juga, sayur, seperti itu. Boleh disebutkan nggak lauk pauknya biasanya Ibu konsumsi apa saja? Ayam ataupun ikan, terus tahu tempe mungkin ya, kadang-kadang sayur sup, atau tumis yang seperti itu. Ya, apakah Ibu ada makanan yang dihindari? Nggak ada. Berarti tidak ada pantangan ya Bu dalam makanan? Iya, nggak ada. Nah, Ibu kan tadi saya sudah bertanya tentang makanan ya. Nah, sekarang jenis minuman apa sih yang Ibu suka konsumsi? Kalau saya lebih suka air mineral karena nggak suka aja gitu minum minuman yang berasa. Biasanya minum mineral berapa banyak dalam sehari? Kalau dihitung-hitung sekitar 7-8 gelasan lah Bang per hari. 7-8 gelas ya Bu? Iya. Ibu buang air kecilnya apakah lancar? Apa ada masalah? Kalau saya buang air kecil itu suka nyeri Bu Bidan. Nah, nyeri ya Bu? Nah, biasanya Ibu emang buang air kecilnya berapa kali sehari? Sering Bu Bidan kalau buang air kecil. Sering ya? Kalau buang air besarnya gimana Bu? Kalau buang air besar itu 1 hari sekali. 1 hari sekali, apakah ada keluhan? Kalau buang air besar gak ada keluhan. Gak ada ya Bu? Ibu aktivitas atau kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-hari mengerjakan aktivitas rumah aja Bu. Karena kan saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Oh iya, beberes ya Bu ya? Kalau Ibu saat tidur apakah sesuai dengan jam tidur? Iya Bu Bidan, saya kalau tidur cukup sih, gak bergadang. Tidak ada gangguan dalam tidur? Gak ada Bu Bidan. Oke. Ibu maaf ya Bu, apakah Ibu pernah merokok atau sedang merokok? Iya Bu Bidan, saya itu seorang perokok aktif. Perokok aktif ya Bu? Iya. Kalau alkohol? Kalau alkohol enggak, saya gak konsumsi. Oke.
Oke, nah kalau ibu biasanya apakah sering melakukan olahraga? Saya tidak pernah olahraga, Bu Bidan. Enggak ya, kalau ibu biasanya mengganti pakaian biasa gitu ya, berapa kali sehari? 2 kali sehari, Bu Bidan, mengikuti saya mandi. 2 kali sehari ya. Kalau pakaian dalam? Sama juga, Bu Bidan. Saya ganti celana dalam 2 kali sehari. Oke, nah ibu, maaf ya Bu, mungkin ini agak sensitif ya. Boleh tahu siapa pertama kali ibu berhubungan seksual dengan bapak, umur berapa? Itu usia pertama kali saya aktif seksual usia 19 tahun pada saat saya menikah pertama kali. 19 tahun. Nah, kalau dengan suami ibu yang sekarang, biasanya melakukan hubungan seksual berapa kali dalam seminggu? Bidan itu 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu. Apakah ibu merasa puas jika berhubungan seksual dengan bapak? Saya kurang puas, Bu Bidan. Kenapa? Karena kan tadi suka perdarahan ya, Bu Bidan, setelah melakukan hubungan seksual, jadi ada nyeri gitu. Ada nyeri pada saat saya melakukan hubungan seksual sehingga terjadi perdarahan gitu. Oke, ibu maaf nih kan tadi kalau ibu sebelumnya pernah menikah ya sebelum dengan bapak. Nah kalau dengan bapaknya sendiri, apakah bapak pernah menikah sebelum dengan ibu? Iya Bu Bidan, setahu saya suami saya itu pernah memiliki lebih dari 1 pasangan. Oke, nah ibu biasanya melakukan hubungan seksual dengan posisi seperti apa? Saya malu Bu Bidan. Oke, tidak apa-apa ya ibu. Tadi selain pendarahan setelah berhubungan seksual dan nyeri ya Bu saat hubungan seksual, apakah ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada ya Bu? Iya. Kalau misalkan hubungan ibu dengan suami, keluarga maupun masyarakat sekitar ibu, apakah baik, tidak terdapat kekerasan? Alhamdulillah baik Ibu, tidak ada masalah dalam hubungan saya dengan suami, baik dengan keluarga suami ataupun keluarga saya sendiri. Baik Ibu, sudah selesai ya anamnesisnya. Kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik ya Bu untuk mengetahui lebih lanjut keluhan yang tadi Ibu sampaikan sehingga kita dapat mengetahui bahwa Ibu diagnosanya apa. Seperti itu ya Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia Bu Bidan. Ini saya akan menanyakan hasil dari pemeriksaan fisik sesuai kasus. Boleh disebutkan tekanan darah? Tekanan darah 110/70, nadi 76 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan kepala, konjungtiva tidak pucat, sklera putih, payudara simetris, tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening pada aksila, tidak ada pengeluaran pada puting, dan tidak ada retraksi. Lalu pada pemeriksaan abdomen, tidak ada luka bekas operasi, tidak ada pembesaran uterus, terdapat nyeri pada abdomen bagian bawah. Pada pemeriksaan genitalia, pada saat inspeksi, terdapat keputihan berwarna kecoklatan dan berbau. Pada saat melakukan inspekulo, terdapat keputihan keluar dari ostium uteri internum. Dilakukan pemeriksaan IVA test, terdapat hasil plak Porsio positif. Lalu pada saat dipalpasi, tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan scan, dan tidak ada massa di kaki. silakan duduk kembali Ibu. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya semua pemeriksaan telah dilakukan. Nah jadi saya akan memberitahu dulu Ibu hasil pemeriksaan yang tadi telah kita lakukan ya Bu ya. Nah jadi dari tekanan darah Ibu itu normal, masih normal 110/70. Untuk nadinya 76 kali per menit, untuk pernapasannya 20 kali per menit, untuk suhu Ibu juga normal 36,5.
Nah, tadi juga kan kita telah melakukan IVA tes ya Bu ya. Nah, ditemukan bahwa Ibu itu positif hasil IVA tesnya. Dan juga setelah tadi dicek bagian genitalia Ibu atau vagina, ternyata memang ada keputihan yang berwarna kecoklatan dan cukup berbau gitu ya Bu ya. Karena Ibu tadi kan mengeluh gatal ya Bu. Jadi itu juga emang ternyata setelah dilihat itu memang ada gitu ya Bu ya. Kemudian tadi saya memasang alat tadi yang pakai, nah itu tuh spekula ya Bu. Jadi itu tuh hasilnya memang ada keputihan yang keluar dari bagian ostium uteri namanya ya. Nah, jadi Bu karena hasil yang telah tadi kita lakukan dapat disimpulkan bahwa Ibu itu mengalami kanker serviks. Tapi Ibu tenang dulu aja ya. Jadi kanker serviks itu yang sejenis tumor, Ibu tahu tumor? Nah, sejenis tumor tapi yang tumbuh dalam rahim Ibu gitu. Nah, jadi hal ini bakal baik-baik aja, Ibu nggak usah khawatir jika Ibu benar-benar melakukan pengobatan yang beruntun gitu ya Bu dan teratur. Nah, kemudian juga jadi penyebab dari kanker serviks ini banyak ya Bu ya. Bisa menjadi salah satu penyebab itu, kan tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu ini merupakan bukan pasangan pertama ya Bu ya. Ternyata suami juga begitu ya Bu, sebaliknya juga sama. Nah, karena Ibu pernah melakukan hubungan seks yang tidak satu pasangan atau lebih dari satu, itu bisa menjadi pemicu dari adanya kanker serviks. Karena kita kan nggak tahu ya Bu ya. Terus juga yang kedua juga bisa karena Ibu kurang menjaga personal hygiene. Jadi ketika Ibu saran saya untuk mencukur bagian kemaluan itu rutin ya Bu ya, agar tidak tumbuh jamur dan tidak menyebabkan rasa gatal. Kemudian juga untuk tadi kan Ibu mengeluh tidak nyaman Ibu karena ada keputihan itu juga merupakan hal yang normal ya Bu ya untuk dialami yang kanker serviks, karena itu tuh merupakan reaksi gitu Bu dari yang pengidap kanker serviks. Nah, untuk tadi kan keluar darah ya Bu, itu juga hal yang sering dialami oleh Ibu yang menderita kanker serviks. Nah, untuk mencegahnya Ibu bisa gunakan pembalut agar tidak berceceran darahnya ya Bu ya. Dan mengganti pembalutnya juga harus teratur. Untuk nyeri bagian perut bawah Ibu bisa kompres ya dengan yang hangat-hangat. Itu juga merupakan reaksi ya Bu yang terjadi pada penyakit kanker serviks. Nah, untuk pola makan Ibu juga bisa lebih teratur dengan porsinya 3 kali sehari. Porsinya juga 1 piring, ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya gitu ya, ada lauk-lauknya seperti ikan, ayam, seperti itu. Kemudian nah untuk tindakan selanjutnya, nah hal ini tuh harus saya rujuk ya Bu ke dokter obgyn, maupun nanti dari obgynnya apakah akan dirujuk kembali atau tidak, nanti saya serahkan ke dokter obgynnya ya Bu ya. Baik Bu, dan apakah Ibu bersedia jika dirujuk? Siap Bu, dan bersedia. Oke, Ibu nanti saya anjurkan Ibu lebih banyak istirahat ya. Jika Ibu bisa latihan nafas untuk relaksasi agar tidak terasa begitu sakit ya Bu ya. Nah, apakah Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham Bu juga. Boleh diulang apa saja poin-poin penting yang tadi saya sampaikan? Boleh juga. Jadi selain itu terkena positif kanker serviks, terus penyebabnya itu bisa dari punya pasangan lebih dari satu atau kurang menjaga personal hygiene saya. Nah, saya bisa dengan mencukur bulu kemaluan saya dengan rutin agar tidak menimbulkan gatal gitu, terus juga nggak ada jamuran. Terus keluaran darah juga itu tuh reaksi dari seorang yang menderita kanker serviks. Dan terus nyeri perut juga reaksi juga gitu Ibu bilang dari seorang penderita. Nah, kalau misalnya ada pengeluaran darah
kayak gitu saya bisa menggunakan Softex buat apa, menampung darah itu biar gak berceceran juga. Terus saya juga harus mengatur pola makan saya dengan gizi yang seimbang gitu kan. Oke, baik, jadi ibu sudah paham ya. Jadi ibu tidak usah terlalu khawatir dan cemas, karena kan kita juga harus berusaha ya bu ya untuk biar sembuh dari penyakitnya ini. Ibu berdoa juga, dikuatkan dengan doa. Nah, nanti jika ada keluhan kembali ibu bisa datang kembali ke sini ya bu ya. Mungkin sudah cukup ya bu ya pemeriksaannya dan anamnesisnya. Terima kasih ibu sudah percaya datang ke praktik ini ya bu ya. Iya, kalau begitu saya pamit dulu ya.